Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas manajemen 643D01. Perkenalkan, nama saya Tasya Wiono dengan NIP 642318838. Perkenalkan, nama saya Malika Nurita dengan NIP 64231784. Perkenalkan, nama saya Dina Afruliani dengan NIP 64231637. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadani dengan NIP 64231840. Ingin menjelaskan mengenai budget penjualan dengan menggunakan metode semi-average dan metode least square. Berdasarkan tabel tadi dapat dihitung peramalan penjualan periode tahun 2018 sampai dengan 2023 dengan menggunakan metode semi-average sebagai berikut. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari persamaan garis trennya untuk menaksir tahun yang akan datang. Untuk menyusun anggaran penjualan kita membutuhkan data-data di masa lampau, yaitu di kasus ini kita mempunyai data penjualan mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN periode tahun 2018 sampai dengan 2023. Di mana di sini terdapat jumlah penjualannya dalam unit. Untuk metode semi-average, di kasus ini kita mempunyai 6 tahun penjualan, yaitu jumlah penjualan untuk tahun 2018 yaitu 353.471, jumlah penjualan untuk tahun 2019 yaitu 333.222, jumlah penjualan untuk tahun 2020 yaitu 182.665, jumlah penjualan untuk tahun 2021 yaitu 290.499, jumlah penjualan untuk tahun 2022 yaitu 329.498, jumlah penjualan untuk tahun 2023 yaitu 325.395. 6 tahun penjualan ini kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Sedangkan kelompok kedua dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Cara menentukan variabel X-nya adalah dengan menentukan tahun dasarnya. Tahun dasar bisa kita ambil dari kelompok pertama atau kelompok kedua. Di kasus ini saya ambil tahun dasarnya dari kelompok pertama, yaitu di tengah-tengah tahunnya. Jadi tahun dasar diambil dari pertengahan tahun. Di sini karena ada 3 tahun, maka pertengahan tahunnya adalah 2019. Jadi di tahun dasar tidak ada periode. Jadi periodenya 0. Kemudian tahun berikutnya 2020, periodenya 1. Lalu 2021, periodenya 2, 2022, periodenya 3, 2023, periodenya 4, dan seterusnya. Nah, untuk yang sudah lampau sebelum tahun dasarnya, yaitu sebelum tahun 2019, yaitu tahun 2018, periodenya memakai tanda minus, yaitu minus 1. X-nya ini digunakan untuk peramalan untuk menaksir anggaran penjualan di tahun setelah tahun 2023. Lalu lanjut ke semi total, yaitu dengan cara menjumlahkan penjualan dalam unit di kelompok pertama, yaitu 353.471 ditambah 333.222 ditambah 182.665. Semi totalnya adalah 869.358. Kelompok kedua kita jumlahkan, yaitu 290.499 ditambah 329.498 ditambah 325.395. Semi totalnya adalah 945.392. Kita menghitung semi-average dengan cara membagi total dari kelompok pertama dengan jumlah tahun dalam satu kelompok. Yaitu di kelompok pertama, total dari kelompok 1 yaitu 469.358 dibagi dengan jumlah tahun di kelompok pertama yaitu 3. Hasil semi-average-nya adalah 289.786. Lalu di kelompok kedua, total dari kelompok kedua yaitu 945.392 dibagi dengan jumlah tahun di kelompok kedua yaitu 3. Hasil semi-average-nya adalah 315.130,67. Lanjut ke tren awal tahun, yaitu dengan persamaan garisnya Y sama dengan A ditambah B kali X. Di kelompok pertama, Y sama dengan A-nya itu 289.786 didapat dari hasil semi-average di kelompok pertama. Ditambah dengan B yaitu 8.448,22 X. Cara untuk mendapatkan hasil B-nya yaitu 8.448,22 akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk kelompok kedua, Y sama dengan A-nya itu 315.130,67 didapat dari hasil semi average di kelompok kedua ditambah dengan B-nya yaitu 8.448,22
48,22X. Cara untuk mendapatkan hasil B-nya yaitu 8448,22 akan dijelaskan di slide berikutnya. Rumus yang digunakan dalam metode semi-average ini adalah B sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan N. Untuk kesamaan garisnya, yaitu Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Kita akan menentukan A dan B-nya supaya terbentuk satu persamaan. Untuk A-nya, kita boleh mengambil dari kelompok 1 atau kelompok 2. Jika kita menggunakan tahun dasar untuk kelompok 1, jadi A ini adalah rata-rata dari jumlah penjualan 3 tahun di kelompok 1. Jadi A-nya adalah 289.786 dan 289.786 ini didapat hasil semi average-nya di kelompok 1. Rumus untuk mencari B yaitu Y2 dikurang Y1 dibagi dengan N. Y2 didapat dari hasil semi average di kelompok 2 yaitu 315.130,67 dikurang dengan Y1 didapat dari hasil semi average di kelompok 1 yaitu 289.786 dibagi dengan N yaitu 3 karena setiap kelompok ada 3 periode. Lalu hasil dari pengurangan dari 315.130,67 dikurang 289.786 adalah 25.344,87. Lalu hasil tersebut dibagi dengan 3, jadi hasil dari B yaitu 8.448,22. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Y sama dengan 289.786 plus 8.448,22X. Untuk mencari peramalan anggaran penjualan pada tahun 2025, tapi kan 2023 X-nya itu adalah 4, tahun 2024 X-nya itu adalah 5, maka tahun 2025 X-nya itu 6. Jadi Y-nya itu sama dengan A plus B dalam kurung X. Y 2025 sama dengan 289.786 plus 8.448,22X. Y 2025 sama dengan 289.786 plus 8.448,22 dalam kurung 6. Y 2025 sama dengan 289.786 plus 50.689,32. Y 2025-nya sama dengan 340.475,32. Jadi anggaran penjualan mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN pada tahun 2025 menggunakan metode semi average adalah sebesar Rp340.475,32. Metode semi average menunjukkan bahwa penjualan mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN ini memiliki tren naik dari tahun 2018 hingga tahun 2023 berdasarkan metode ini. Diperkirakan penjualan pada tahun 2025 akan mencapai Rp340.475,32 ini, berarti perusahaan akan terus melihat peningkatan penjualan di tahun-tahun mendatang jika tren ini berlanjut. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan metode least square. Berdasarkan data penjualan mobil pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau disebut juga dengan TMMIN periode 2018 sampai 2023. Dapat dihitung ramalan penjualan periode tahun 2018 sampai 2023 dengan menggunakan metode semi least square sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari persamaan garis trennya untuk menafsirkan tahun yang akan datang. Untuk menyusun anggaran penjualan, kita membutuhkan data-data di masa lampau, yaitu kasus ini kita mempunyai data penjualan pada mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau disebut juga dengan TMMIN. Pada periode 2018 sampai 2023, untuk metode least square, kasus ini kita mempunyai 6 tahun penjualan, yaitu jumlah penjualan pada 2018 sebanyak 353.471. Dan jumlah penjualan untuk tahun 2019 itu 333.222. Selanjutnya penjualan untuk tahun 2021 yaitu 290.449. Berikutnya untuk penjualan tahun 2022 yaitu 329.498. Jumlah penjualan di tahun 2023 yaitu sebanyak 325.395. Total dari jumlah penjualan dalam unit yaitu ada 1.814.750. Yang kedua, X-nya adalah variabel waktu atau tahun.
cara mencari X dengan syarat jumlah X harus 0, karena data ini genap. Bagi dua kelompok, dan jadikan kelompok 1 dari 2018 sampai 2020, dan kelompok 2 dari 2021 sampai 2023. Berarti tidak ada periode 0 di tengah. Penulisan dimulai dari 2020, X-nya yaitu -1. Selisih antara -1 dengan 1 yaitu 2. Jadi tahun 2019 X-nya yaitu adalah -3. Dan tahun 2018 X-nya yaitu adalah -5. Lalu tahun 2022 maka X-nya itu 3. Dan tahun 2023 X-nya itu 5. Jadi total dari X-nya itu yaitu 0. Yang ketiga, setelah mendapatkan nilai X, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai XY yang merupakan perkalian antara jumlah penjualan Y dengan nilai X. Nih, kita dapat melihat dari data yang di atas bahwa 353.471. Maka dikali dengan -5 menghasilkan -1.767.355. Dan yang bawahnya juga dikali. Jadi 333.222 di X dikali -3 sama dengan hasil yang dihasilkan yaitu -999.666. Serta yang bawahnya sama 182.665 X dikali dengan -1 sama dengan hasilnya sama. Selanjutnya yang 290.449 dikali 1 hasilnya 290.499. Serta yang 329.498 X dikali 3 yang menghasilkan 988.494. Selanjutnya yang di bawah 325.395 X dikali 5 yaitu menghasilkan 1.626.975. Total dari XY adalah -43.718. Berikut selanjutnya X2 adalah hasil dari kolom X yang dikuadratin. Jadi kan ada -5, kuadrat hasilnya adalah 25. Karena -5 dikali -5 sama dengan 25. Selanjutnya ada -3 dikuadratin hasilnya adalah 9. Karena -3 dikali -3 menghasilkan positif 9. Min kali min sama dengan plus. Selanjutnya ada -1 dikali -1 menghasilkan 1. Selanjutnya 1 dikali 1 menghasilkan 1. 3 kuadrat hasilnya yaitu adalah 9, 5 dikuadratin hasilnya itu 25. Dari jumlah semuanya kan yang pertama 25, 9, 1, 1, 9, 25, maka itu dijumlahkan dan menghasilkan yaitu penjumlahannya adalah total dari X kuadrat adalah 70. Rumus yang digunakan dalam metode least square ini adalah A sama dengan sigma Y per N. Sigma Y adalah total dari jumlah penjualan dalam unit dan N adalah banyaknya periode waktu. B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Sigma XY adalah jumlah dari perkalian antara jumlah penjualan Y dengan nilai X. Sigma X adalah jumlah dari nilai X yang dikuadratin. Rumus persamaan garis yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Untuk mencari A dengan cara sigma Y yaitu 1.814.750 dibagi dengan nilai N yaitu 6 dan hasilnya adalah 302.458,333. Dan untuk mencari B dengan cara sigma XY yaitu -43.718 dibagi dengan sigma X yang dikuadratkan yaitu 70 dan hasilnya -624,54. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y sama dengan 302.458,333 ditambah -624,54 dikali X. Untuk mencari peramalan anggaran penjualan tahun 2025 yaitu karena tahun 2023 X-nya itu 5, tahun 2024 X-nya itu 7, maka tahun 2025 X-nya itu 9. Jadi Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y 2025 sama dengan 302.458,333 ditambah -624,54 dikali X. Lanjut di bawahnya, Y 2025 sama dengan 302.458,333 ditambah -624,54 dikali 9. Dan lanjut di bawahnya lagi, Y 2025 sama dengan 302.458,333 ditambah -5.620,86 dan hasilnya yaitu -296.837,5.
Jadi, anggaran penjualan mobil di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada periode 2025 adalah sebesar min Rp296.837,5. Metode least square memberikan hasil yang berbeda. Metode ini memperkirakan bahwa penjualan mobil akan mengalami penurunan hingga min Rp296.837,5 pada tahun 2025. Hasil negatif ini mengindikasikan adanya tren menurun yang cukup signifikan, yang dapat menjadi peringatan bagi perusahaan tentang potensi penurunan penjualan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.